to my channel. Kembali lagi bersama saya Yoce di channel saya Yoce Store. Nah pemirsa sekalian, saya menyampaikan selamat sore. Pemirsa pasti dalam keadaan baik ya. Pertama-tama sebelum saya memulai tayangan video saya ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan video saya sebelumnya. Nah di video saya kali ini saya akan menayangkan sebuah video yang judulnya reaction video. Di video ini saya akan memberikan komen saya, tanggapan saya, dan reaksi saya terhadap tayangan video tersebut. Nah, jika pemirsa sekalian suka dengan tayangan video saya, jangan lupa like ya. And jangan lupa subscribe jika pemirsa ingin berlangganan dengan saya untuk mendapatkan tayangan video saya selanjutnya. Dan jangan lupa komen di kolom komentar di bawah ini. And then don't skip. Oke, stay tune and check it out. Nah pemirsa, saya ajak pemirsa bersama-sama saya menyaksikan tayangan ini ya. Coba kita perhatikan dengan baik tayangan ini. Nah ibu ini yang saya, sesuai judul saya di depan, ibu ini fasih sekali berbahasa Bugis ya. Kalau orang tidak melihat wajahnya, cuma mendengar jauh, mereka pasti tahu bahwa ini orang Bugis yang berbicara. Tetapi ternyata ini bukan orang Bugis, ini ibu ini orang Papua dari suku Biak ya. Ibu ini sangat fasih sekali berbahasa Bugis. Coba lihat, dia menggunakan bahasa Bugis dengan baik dan benar, dengan dialek yang bagus, dengan intonasi yang bagus, dengan cukup lancar ya, tanpa berhenti lalu memikirkan apa yang harus dikatakan selanjutnya. Tapi coba pemirsa lihat, ibu ini terlalu luar biasa ya, terlalu fasih. Oke pemirsa, saya akan memberikan tanggapan saya atau komentar saya terhadap tayangan video tadi ya, tayangan yang pertama. Nah pemirsa, saya memberikan komentar terhadap tayangan video tersebut. Saya melihatnya dari sisi linguistik ya. Nah, sebab linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa-bahasa. Bukan mempelajari, tapi menganalisa tentang bahasa-bahasa daerah ya. Nah, berbeda dengan mempelajari bahasa. Jadi, kalau saya mau menganalisa ini, saya lihat dari sudut pandang linguistik ya. Nah, hal yang pertama yang sangat saya apresiasi adalah bahwa ibu itu sungguh luar biasa ya. Dia menggunakan bahasa Bugis dengan begitu fasih. Kemudian dengan dialek yang tadi kita sudah dengar sama-sama itu begitu tepat ya, dialeknya itu begitu kentara sekali. Sehingga kalau orang tidak melihatnya lebih dekat, atau orang mungkin mendengar suaranya tidak melihat wajahnya, orang mengira bahwa itu orang Bugis yang berbicara. Nah di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ibu tersebut itu dia sangat menguasai struktur internal dari bahasa Bugis. Nah, di dalam struktur internal itu sudah terkandung yang namanya bunyi, yang sering kita kenal dengan istilah fonem. Kemudian yang namanya bentuk-bentuk bahasa ya, yang kita kenal dengan istilah morfologi. Kemudian yang satu lagi itu tentang tata urutan kalimat atau tata letak kalimat, yang dalam istilah bahasa itu disebut sintaksis. Dan yang keempat itu yang ingin saya komentari adalah dari sisi arti atau semantik ya. Nah kalau saya mengomentari penampilan atau tutur kata ibu tadi dalam video ini, nah ibu ini dari segi penuturan bunyi, ibu ini sangat luar biasa ya. Nah kita tadi dengar dari awal sampai akhir itu suara bahasa, dia menuturkan bahasa itu dengan lancar tanpa berhenti-berhenti ya. Kemudian dia menuturkan bahasa itu dengan tepat, tidak salah-salah dan lain sebagainya. Kemudian dia juga selain dia melafalkan dengan baik, dia juga bisa membedakan ujaran-ujaran yang timbul dari interaksi itu. Nah itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang ingin saya tanggapi atau komentari yaitu tentang bentuk-bentuk bahasa. Nah sama halnya dengan bahasa-bahasa
bahasa-bahasa lain atau sama halnya dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah juga ada bentuk-bentuk bahasa, khususnya yang saya mau soroti adalah dalam bahasa Bugis itu sendiri ya, yang tadi ibu itu sudah menuturkan dengan baik. Nah, saya tahu bahwa pasti dalam bahasa itu ada bentuk-bentuk bahasa ya, tetapi sayangnya saya tidak menguasai bahasa itu, dan saya tidak memahami bahasa itu dengan baik, bahasa Bugis, sehingga saya tidak bisa memberikan contoh. Tetapi saya bisa memberikan contoh dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya saja ada beberapa kata dasar yang bisa digunakan dalam beberapa bentuk. Misalnya seperti kita ambil contoh kata jalan ya. Nah, kata jalan ini dia bisa muncul dalam beberapa bentuk. Misalnya kalau kata jalan ini diawali dengan kata di, berarti kalau kita baca secara keseluruhan di jalan. Kemudian kata jalan ini kalau kita awali dengan awalan men dan kan, di akhiran kan, maka artinya sudah berbeda. Artinya berarti menjalankan. Nah, kalau kata jalan ini diawali dengan kata awalan di dan diakhiri dengan akhiran kan, berarti artinya sudah berubah lagi ya. Artinya menjadi dijalankan. Nah, begitu juga ketika diawali dengan awalan per dan diakhiri dengan akhiran an, maka kata jalan itu akan berubah bentuk menjadi mempunyai arti perjalanan. Nah, itulah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk bahasa dalam satu bahasa. Dan saya yakin bahwa dalam bahasa Bugis itu sendiri pasti terdapat bentuk-bentuk bahasa. Nah, sayangnya saya tidak bisa membuktikannya karena saya tidak memahami bahasa Bugis itu dengan baik. Itu yang kedua. Nah, penjelasan yang tadi itulah yang disebut dengan sebuah homonim, karena memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi artinya berbeda ya. Nah, itu bagian yang kedua. Yang ketiga, yang ingin saya komentari bahwa ibu ini sangat memahami susunan atau tata letak kalimat dalam struktur bahasa Bugis. Oleh sebab itu dia bisa dengan santai, bisa dengan lancar, dia berbahasa Bugis, berinteraksi dengan orang Bugis yang sedang berbicara dengan dia. Nah, kalau seandainya dia tidak memiliki, dia tidak paham tentang tata urutan kalimat dalam bahasa Bugis, tata urutan kata, saya yakin dia pasti akan mungkin dia bisa membalas tapi artinya akan rancu ya. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia itu kita kenal dengan istilah SPOK ya. Jadi susunan itu sudah baku, tidak bisa diputar balikan. Misalnya subjeknya harus ada di depan, setelah subjek predikat, setelah predikat objek, dan selanjutnya setelah objek keterangan. Nah, ini tidak bisa diputar balikan, nanti artinya akan menjadi rancu. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi ibu ini dia tahu persis meletakkan kata demi kata yang secara berurutan yang bisa membentuk satu kalimat yang mengandung arti. Nah, yang keempat yang ingin saya komentari yaitu dari sisi arti ya. Nah, ini hal yang paling penting menurut saya. Sebab kalau ibu ini tidak memahami bahasa Bugis itu dengan baik, nah tidak mungkin dia bisa berkomunikasi dengan orang Bugis. Nah, dari video tadi kita lihat bahwa ibu ini sangat memahami bahasa Bugis. Bukan hanya dia bisa menggunakan bahasa Bugis, tetapi dia memahami arti dari bahasa Bugis itu sendiri. Nah, karena arti itu adalah hal yang penting untuk kita berkomunikasi dengan orang lain ya. Kita berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kalau kita tidak mengerti arti dari bahasa yang mau kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, maka kita tidak akan bisa berkomunikasi ya. Jadi misalnya kalau satu orang ini bilang mau minum, terus yang ini tidak mengerti lalu dia pergi ambil batu dan lain sebagainya, itu yang saya maksudkan di sini. Jadi arti itu sangat penting. Nah, ibu ini dari awal pembicaraan tadi yang kita ikuti di video ini, ibu ini paham betul ya, dia paham
arti dalam bahasa Bugis. Setiap kata yang diucapkan itu dia memahami arti tersebut. Nah, itu sedikit komentar saya mengenai struktur internal dari bahasa Bugis yang dipahami oleh ibu itu ya. Nah, seperti misalnya dari dia pahami cara pelafalan maupun dia pahami cara mengujar, kemudian dia pahami bentuk-bentuk bahasa dalam bahasa Bugis, kemudian dia pahami tata urutan kata atau tata letak kata kalimat dalam bahasa Bugis, dia pahami dengan baik, dan dia juga memahami arti bahasa Bugis itu kata demi kata dia pahami. Oleh sebab itu dia bisa melakukan komunikasi dengan baik ya. Nah, seperti begitu. Nah, pemirsa, saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk kita sama-sama menyaksikan tayangan keduanya ya. Oke, mari kita saksikan. Nah, kalau pemirsa lihat, ibu ini bertutur kata dengan menggunakan bahasa Bugis dengan fasih. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana caranya sih ibu ini belajar bahasa Bugis? Kemudian, bagaimana cara dia menggunakan bahasa Bugis ketika dia pertama kali belajar? Dalam hal mengeja, belajar untuk berbicara dengan orang lain. Terus bagaimana caranya dia memahami kalimat yang dituturkan dalam bahasa Bugis itu. Nah, kita juga mungkin bertanya-tanya, siapa sih yang mengajar, berapa lama dia harus belajar bahasa itu, berapa lama dia harus tinggal di tempat itu, atau berapa lama dia berkomunikasi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa itu. Nah, begitu kita bisa beranjak atau jangan skip, karena saya akan memberikan komentar saya setelah tayangan video ini ya. Oke, mari kita saksikan yang selanjutnya. Oke pemirsa, jadi seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa bagaimana caranya ibu itu memperoleh pengetahuan bahasa, terus bagaimana caranya dia menggunakan, bagaimana caranya dia memahami. Nah, itu pasti butuh proses ya. Nah, tidak mungkin ibu itu serta-merta saja tahu bahasa Bugis, tidak mungkin. Paling ada proses yang membuat dia sampai mahir sekali berbahasa Bugis. Nah, kalau saya bisa memprediksi, bisa saja ibu itu mungkin ada di antara komunitas orang Bugis. Mayoritas tempat di mana dia berada itu orang Bugis semua. Oleh sebab itu, komunikasi, bahasa yang dia pakai gunakan untuk berkomunikasi itu sudah pasti bahasa Bugis. Nah, dengan sendirinya memaksa dia untuk harus menggunakan bahasa Bugis supaya dia bisa mudah berkomunikasi dengan mereka, dia memahami apa yang mereka katakan dan sebaliknya mereka memahami apa yang dia katakan. Nah, pembauran ini juga tidak berlangsung dalam waktu yang singkat ya. Pembauran ini pasti saja berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi saya berpendapat jangan sampai ibu ini mungkin pernah ikut kenalan atau ada orang yang mengajak dia ke Makassar, lalu di sana dia tinggal dikelilingi oleh semuanya orang Makassar. Mau tidak mau dia memaksa dia untuk harus belajar bahasa Makassar atau Bugis itu. Nah, tadi kalau kita ikuti di awal-awal pembicaraannya tadi, dia ada sebut ke Makassar, terus ada kalau tidak salah dia ada sebut satu tempat gitu. Jadi di sini saya berasumsi bahwa dia bisa fasih berbahasa Makassar itu mungkin karena dia ke sana, dia ikut orang ke Makassar, lalu dia tinggal di antara komunitas orang Makassar itu sehingga dia fasih sekali berbahasa Makassar. Nah, dari situ kita tahu bahwa dia memperoleh kosakata atau perbendaharaan kata itu dari pergaulannya dengan orang Bugis. Nah, kemudian saya percaya bahwa ketika dia memperoleh kata-kata itu, dia tidak sekedar memperoleh, pasti dia mungkin belajar untuk mengeja, dia belajar untuk mengucapkan, dia pasti belajar satu demi satu perbendaharaan kata yang dia dengar, yang dia terima dari orang lain, itu dia belajar. Nah, jadi otomatis kata-kata yang sudah diperoleh itu menjadi satu perbendaharaan kata yang ditumpuk dari hari ke hari sampai
dia menguasai semua kosakata yang ada dalam bahasa Bugis itu. Nah, sehingga itu mempermudah dia untuk bisa berkomunikasi ya. Nah, saya pikir mungkin ada banyak cara yang dia gunakan sehingga dia bisa mahir berbahasa Bugis. Nah, di sini yang ingin saya mau memberikan apresiasi yang luar biasa dengan kata wow untuk ibu ini, karena menurut saya, kalau saya menilai latar belakang daripada ibu ini kita lihat sepintas dia tidak memiliki, menurut saya dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi ya. Dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, kemudian dia tidak mempunyai kecerdasan dalam berbahasa, jangankan bahasa Bugis, bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa dalam pergaulan sehari-hari juga mungkin dia tidak memiliki kecerdasan itu. Nah, kemudian dia mempunyai tingkat pemahaman untuk menangkap sesuatu hal yang baru itu juga mungkin menurut saya masih rendah ya. Tapi coba saudara bayangkan coba pemirsa bayangkan bahwa dengan kondisi yang demikian, yang sedemikian minim itu, tapi ibu ini bisa menguasai suatu bahasa dengan mungkin di dalamnya itu ada terdapat beribu-ribu kosakata. Coba pemirsa sekalian bayangkan. Dia tidak mempunyai pendidikan yang mungkin bisa setara dengan dengan ilmu yang dia dapat ya, bahasa itu. Dia tidak mempunyai pendidikan sampai setinggi itu. Kemudian dia dari sisi inteligensi atau IQ dia juga mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk mungkin bisa menampung beribu-ribu kosakata. Nah, saya percaya bahwa ibu ini dia mungkin mempunyai kemampuan khusus ya. Kemampuan khusus yang dibawa secara alami. Oleh sebab itu, walaupun dengan keterbatasannya dia bisa memahami satu bahasa itu dengan baik ya, dengan sempurna. Nah, itu sebabnya saya memberikan apresiasi wow gitu kepada ibu ini ya. Nah, kemudian hal yang membuat saya lebih bangga lagi, lebih kaget, lebih heran, menurut saya ini sangat menakjubkan ya. Dari sisi tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa dari struktur internal itu ada satu bagian mengenai bunyi bahasa. Nah, bunyi itu bisa saja ada banyak bunyi, tapi bunyi yang saya maksudkan di sini adalah bunyi suara atau ucapan. Nah, di dalam ucapan itu sendiri, apalagi ucapan dalam bahasa daerah itu ada dipengaruhi oleh unsur-unsur lain, bukan sekedar kita mengucapkan ya. Nah, seperti misalnya saya kasih contoh, misalnya salah satu contoh saja yang saya mau ucapkan dalam bahasa Makassar itu yang saya tahu. Kalau orang Makassar bilang makan itu manre begitu. Tapi kalau kita yang bukan orang Makassar, kita tidak mungkin membaca seperti itu. Kita mungkin bisa bilang manre begitu saja. Nah, itulah yang saya mau tekankan di sini, bahwa dalam ucapan itu, ucapan yang mengeluarkan bunyi suara itu bukan sekedar ucapan, tetapi ada unsur-unsur tertentu yang yang tergabung di dalam situ yang membuat satu kekhususan ya, membuat satu hal yang unik sehingga orang bisa membedakan, oh ini orang dari suku ini yang berbicara, oh ini suku ini yang berbicara. Nah, itu. Nah, menurut saya ibu ini sangat luar biasa sekali ya. Nah, saya lihat dari sisi ucapan, dari bunyi itu, ada beberapa hal yang saya sangat mengacung jempol. Ada beberapa hal yang menurut saya itu, mengapa dia sangat luar biasa. Apa dan mengapa dia sangat luar biasa. Menurut saya pribadi, saya kaji dari sisi linguistik ini, menurut saya pribadi itu ibu ini mempunyai kelebihannya, dia mempunyai potensi dengan mempunyai aksen berbahasa Bugis yang sempurna ya. Nah, artinya bahwa dia bisa melafalkan bahasa Bugis itu dengan baik. Kemudian dia menguasai irama dalam bahasa Bugis itu. Nah, irama yang saya maksudkan di sini adalah intonasi. Intonasi itu dia bisa menempatkan intonasi dengan tepat.
Setiap kata dia menggunakan intonasi, misalnya rendah, ada kata tertentu yang dia naik, ada kata tertentu yang dia sedang, dan lain sebagainya. Kemudian dia menguasai tempo dari bahasa Bugis itu. Ini hal yang luar biasa ya. Nah, tempo yang saya maksudkan di sini kecepatan berbicara ya. Nah, tadi kita sudah dengar sama-sama, ibu ini begitu cepat sekali dia berbicara. Dia berbicara dengan kecepatan yang mungkin untuk orang-orang yang penutur asli bahasa itu, mereka sudah angkat jempol untuk ibu ini ya. Nah, kemudian ya pemirsa, kemudian dia memahami yang namanya tesitura ya dalam pelafalan itu, dalam bunyi ucapan itu. Tesitura itu adalah seperti jangkauan frekuensi. Nah, jadi dia bisa menggunakan bahasa yang sudah baku dalam struktur bahasa Bugis itu. Dia bisa menggunakan bahasa dengan frekuensi tertentu. Misalnya ada yang dia bisa menggunakan bahasa itu ya. Kemudian dia menguasai tekanan khusus bagian dalam aspek bunyi ya, struktur internal khusus bagian bunyi ucapan itu. Ya, dalam ucapan itu ada yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang berikut ini yang saya mau tekankan lagi, dia bisa menguasai tekanan-tekanan dalam berbahasa Bugis itu. Nah, kemudian dia bisa dia bisa menguasai timbre dalam bahasa Bugis itu. Nah, timbre ini yang saya maksudkan di sini, dia memiliki warna bahasa ya. Jadi sepintas seperti yang tadi saya bilang, sepintas kalau kita tidak lihat dia berbicara, kita tahu itu orang Bugis. Nah, itulah yang dibilang dengan timbre, warna bahasa itu. Bunyi dari bahasa itu bisa membedakan orang ini dari suku mana dan orang ini dari suku mana, dari timbre itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya dia menguasai yang namanya jungtur. Ya, dia menguasai ada yang namanya jungtur. Jungtur itu artinya kata baku ya. Nah, kata baku dan kata tidak baku. Nah, seperti contoh yang saya tahu tuh dalam bahasa Makassar itu ada, kalau bahasa yang baku, kata yang baku itu kita bilang makan, tetapi yang tidak baku itu orang Makassar bilang makan. Nah, mungkin ada beberapa lagi, tapi saya tidak tahu, saya cuma bisa memberikan contoh itu. Itu yang tadi saya maksudkan, dia menguasai jungtur dari bahasa Bugis. Kemudian dia menguasai kelantangan suara itu. Nah, jadi suara itu bisa melengking tinggi, dia menguasai dalam struktur bahasa Bugis itu, kalimat-kalimat mana yang dia harus melengking dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal lagi yang saya mau memberikan apresiasi kepada ibu ini, karena menurut saya ibu ini sungguh luar biasa ya. Sulit sekali orang-orang bisa menggunakan bahasa daerah dengan tepat seperti ini. Cuma orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus saja ya. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ibu ini adalah seorang yang luar biasa, walaupun dia tidak mempunyai pendidikan yang cukup, pendidikan yang tinggi, dia tidak mempunyai tingkat kecerdasan yang luar biasa. Tetapi dengan kemampuan yang dia miliki yang pas-pasan itu, dia bisa menguasai satu bahasa yang sangat rumit ya menurut saya. Karena bahasa itu, kalau kita orang lain di luar suku itu, ada kalimat yang mereka tuturkan pakai yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin pakai tesitura atau mungkin pakai jungtur atau mungkin pakai apa, itu kita baca datar saja. Tetapi mereka itu karena mereka punya bahasa, mereka bisa pakai dengan intonasi tertentu, ada naik, ada turun, bisa melengking dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya bilang ibu ini sangat wow sekali. Oke pemirsa, itu tadi tayangan video saya. Kiranya video ini memberikan sesuatu yang menarik atau memberikan sesuatu yang menjadi hiburan bagi pemirsa sekalian, dan juga bisa memberikan nilai edukatif ya. Oke, sekali lagi, jika pemirsa sekalian suka dengan tayangan video saya, jangan lupa like, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan tayangan video saya selanjutnya. Oke,
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Bye.